Halo teman-teman, belakangan ini saya suka banget nonton anime dengan tema guild serta kisah petualangan leveling. Hal tersebut bermula setelah saya menonton serial anime bernama Danmachi, yang memang jalan ceritanya cukup seru. Oleh karena itu, pada pembahasan kali ini, Sekun akan memberikan kalian beberapa rekomendasi anime bertema guild petualangan serta anime dengan tema yang satu ini. Maka tak ada salahnya untuk mencoba menonton beberapa serial anime yang akan kami rekomendasikan berikut ini. Berikut beberapa anime bertema guild petualangan terbaik. Satu, Haito Genso no Grimgar. Anime yang pertama sekali adalah Haito Genso no Grimgar. Nah, anime ini cocok buat kalian yang suka anime dengan tema petualangan tim dan guild. Dalam anime ini, kisahnya tentang sebuah kelompok yang bertahan hidup dengan berburu monster untuk dijual item nantinya. Anime ini juga kental akan dramanya. Pokoknya jika kalian menonton anime ini, maka nggak akan membosankan karena berbeda dengan kebanyakan anime berburu monster yang overpower. Anime Grimgar malah memperlihatkan kelemahan setiap karakternya. Ceritanya sendiri tentang sebuah kelompok yang terlempar ke dunia lain yang terdiri atas beberapa orang, yaitu Moguzo, Yume, serta Shihoru. Di dunia baru tersebut, mereka bergabung dalam sebuah party kecil dan menjadi relawan menjaga perbatasan kerajaan demi bertahan hidup. Sebagai orang asing di dunia tersebut, tak ada hal lain yang bisa mereka lakukan selain menjaga perbatasan kerajaan sambil berburu monster semacam goblin untuk menghasilkan uang. Dengan kemampuan yang rata-rata masih minim, mereka bahkan mati-matian untuk mengalahkan satu monster jenis goblin dan mendapatkan drop itemnya yang nantinya akan mereka jual. Dua, Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Anime berikutnya yang juga bertema guild adalah Tsukiga Michibiku Isekai Douchu. Berbeda dengan anime sebelumnya, dalam anime ini karakter utama memang sudah overpower atau kuat dari awal. Keseruannya sendiri lantaran kekuatannya tersebut yang kuat melebihi rata-rata, ia malah mampu mengalahkan berbagai musuh dengan begitu mudahnya. Anime ini bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Makoto yang dipanggil ke dunia lain oleh seorang dewa bernama Tsuyokomi untuk menjadi pahlawan di sana. Namun lantaran memiliki rupa yang buruk, Makoto kemudian ditendang ke tempat paling bawah ke ujung dunia oleh seorang dewi. Setelah ditendang ke ujung dunia sekaligus tempat terburuk, Makoto kemudian bertekad untuk membalaskan perbuatan dewi tersebut yang meletakkannya ke tempat terendah dan terburuk. Sejak saat itulah perjuangan Makoto yang memiliki kekuatan pahlawan dimulai. Tiga, Tensei Shitara Slam Data Ken. Tensei Shitara Slam Data Ken merupakan anime berikutnya yang juga patut kalian tonton jika kalian menyukai anime bertema guild. Walaupun lantaran karakter utamanya adalah seekor monster, namun di akhir cerita nantinya monster tersebut bisa berubah wujud menjadi manusia. Selain itu, anime yang satu ini memiliki jalan cerita yang cukup unik yang membuatnya berbeda dengan anime yang lainnya. Anime yang satu ini sendiri bercerita tentang seorang lelaki berusia 37 tahun yang masih menjomblo bernama Mikami Satoru. Suatu ketika ia secara tak sadar masuk ke dunia lain lantaran sebuah kecelakaan. Di dunia baru tersebut, ia menjadi seekor monster berbentuk slime. Dengan tubuh slime yang dimilikinya, ia kemudian mulai berpetualangan dan berteman dengan seekor naga hebat bernama Deodora, yang merupakan seekor naga badai. Sejak saat itulah, petualangan Satoru di dunia baru tersebut dimulai. Keempat, Sword Art Online. Anime yang satu ini pastinya udah pada tahu. Ya, anime ini juga disingkat SAO.
merupakan salah satu anime yang cukup sukses dan diminati oleh banyak orang. Selain itu, mungkin anime inilah yang membuat kebanyakan penulis manga mulai membuat cerita bernuansa isekai. Ceritanya sendiri, pada tahun 2022, realitas virtual telah berkembang pesat, dan game role playing online besar yang disebut Sword Art Online diluncurkan. Dengan bantuan teknologi Nevergear, pemain dapat mengontrol avatar mereka di dalam game hanya dengan menggunakan pikiran mereka sendiri. Kazuto Kirigaya yang dijuluki Kirito adalah salah satu dari sedikit penggemar yang beruntung yang mendapatkan kiriman pertama dari game ini. Dia masuki game dengan 10.000 orang lainnya. Di dunia yang disebut Aincrad yang indah dan rumit, dunia yang penuh dengan senjata abad pertengahan yang fantastis dan monster yang mengerikan, namun pada suatu ketika, para pemain segera menyadari bahwa mereka tidak dapat keluar dari game tersebut. Pencipta permainan telah menjebak mereka di dunia barunya sampai mereka menyelesaikan semua 100 level permainan. Dungeon ni Deya wo Matomeru no wa, menurut saya sedikit memang sangat seru, namun saya sedikit kecewa dengan season kedua dari anime. 6. Log Horizon. Anime berikutnya yaitu Log Horizon yang menurut saya memang kental akan nuansa guild serta strategi dalam membangun guild dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan uang dan pekerjaan bagi para anggota guild. Nah, ceritanya sendiri tentang sekelompok orang yang terjebak dalam sebuah game bernama Elder Tale. Salah satu di antaranya adalah Shiroi yang merupakan seorang mahasiswa yang canggung secara sosial. Setelah terjebak dalam game bernama Elder Tale tersebut dan tidak dapat keluar, Shiroi harus belajar untuk hidup di dunia baru, memimpin orang lain, dan bernegosiasi dengan penduduk asli atau yang disebut NPC untuk membawa stabilitas ke kota virtual tersebut. Tujuh, Goblin Slayer. Anime terakhir dalam ulasan kali ini adalah Goblin Slayer, yang juga menurut saya memiliki jalan cerita serta kisah dungeon dan guild yang sangat epik. Anime yang satu ini mirip seperti Grimgar, tetapi karakter utamanya di anime yang satu ini sudah kuat dari awal, walaupun gak kuat-kuat amat. Nah, Goblin Slayer sendiri bercerita tentang seorang pemburu di sebuah guild yang hanya mengambil pekerjaan membasmi monster goblin yang dinilai sebagai monster paling lemah di antara monster-monster lainnya. Walaupun memiliki peringkat dan kekuatan yang tinggi, namun pemburu goblin tersebut hanya menyerang goblin saja dan tidak menyerang monster-monster lainnya.